Terkait dengan praktek-praktek ataupun modus korupsi yang menggerogoti tubuh BUMD, apakah memang ada sektor-sektor tertentu Pak yang sangat rawan seperti misalkan pertambangan kah atau infrastruktur seperti apa Pak Pahala? Kita pernah soroti khusus pertambangan. Jadi begini, ada niat baik pemerintah supaya industri migas ini ada efeknya buat daerah. Jadi tahun 2017 ada PP gitu yang bilang kalau di suatu wilayah kerja migas yang sudah menghasilkan, maka daerah diberikan hak 10%, kita sebutlah participating interest. Nah untuk itu daerah memang harus naruh uang ke situ, ya sebagai pemegang saham lah, mirip-mirip begitu. Jadi diberikan hak khusus buat pemerintah daerah. Dan ini udah aman karena wilayahnya udah mengeluarkan migas, jadi udah nggak ada lagi resiko. Pemerintah minta 10% taruh di situ, nanti labanya akan masuk untuk ke BUMD yang dibikin. Itu dari 54 wilayah kerja, ternyata sebagian besar BUMD dibikin untuk yang 10%, dengan alasan nggak punya uang, malah dikasih sahamnya ke swasta 75%-nya. Lah kita bilang ini gimana sih maksudnya buat BUMD, kok malah jadi swasta? Waktu itu kita tulis surat ke Presiden. Tidak boleh swasta dikasih kerjaan lagi dari BUMD. Gitu. Karena ini jadi modus juga di luar migas bahwa BUMD punya hak kerjaan dengan alasan nggak punya uang dipindahin ke swasta. Jadi labanya di swasta, BUMD-nya pas-pasan aja. Nah ini kita bilang modus-modus baru yang kita lihat di migas. Nah di pertambangan kita inginnya jangan begitu. Jadi BUMN memberi pekerjaan yang non-core karena nggak butuh uang sebesar kalau core activities-nya gitu di pertambangan kan bisa butuh 2-3 triliun misalnya. Gitu. Jadi itu setahun nggak mungkin BUMD sanggup. Tapi kalau pengangkutan, lantas penyediaan SDM dalam bentuk outsource, lantas untuk pengolahan limbah, itu kan bisa dilakukan Pemda. Nah, jadi kita secara khusus memang menyoroti migas dan pertambangan karena value-nya sangat besar gitu ya, jumlahnya sangat besar, tapi kita tahu pasti kapasitas BUMD-nya ini kadang-kadang kelewat semangat ketimbang kemampuan. Yang migas lah contohnya gitu. Dikasih 10%, ternyata itu nilainya dia harus nyetor paling tidak setahun 3 triliun ya. Ampunlah kabupaten itu nggak sanggup. Tapi dikasih ke swasta. Akhirnya diperbaiki sekarang. Yang 10% ditanggung pemegang wilayah lah gitu. Jadi diberikan bentuk pinjaman nanti dicicil lewat dividen. Nah itu sekarang BUMD banyak yang begitu di wilayah migas. Kita bilang kalau ini pasti untung. Pastilah orang migas sudah keluar kok gitu kan, jadi pasti untung. Akhirnya selesai dengan larangan tidak boleh memberikan sahamnya ke swasta. Nah tapi yang lain-lain kan masih ada. Begitu. Jadi dia pindahkan aja kerjaan dapat dari BUMN, pertambangan gitu, kasih buat pengangkutan, bukannya dia cari modal atau cari pinjaman supaya bisa leasing alat berat, malah dikasih ke swasta. Padahal swastanya pinjaman juga dan leasing alat berat juga. Akhirnya BUMD-nya dapat untungnya pas-pasan, yang besar yang di swasta. Beberapa bahkan yang swastanya ngasih kickback justru ke BUMD. Jadi kita bingung juga ngeliatnya, direksi dapat kerjaan malah mindahin ke orang lain gitu kan. Karena ya ini target BUMD bukan bikin laba sebesar-besarnya buat APBD, bukan. Asal ada aja nggak rugi, dia pikir udah aman. Padahal enggak, harusnya menyumbang buat PAD. Karena PAD inilah uang daerah yang bebas digunakan oleh pemerintah daerah untuk sektor-sektor yang dianggap perlu. Nah kalau PAD-nya dapat dari BUMD malah nihil, kan buat apa ada BUMD di situ? Kira-kira gitu. Tapi Pak, celah apa sih yang ditemukan Stranas PK begitu sehingga tadi sektor migas dan pertambangan menjadi salah satu sektor yang menjadi concern dari Stranas PK? Sebenarnya awalnya dari gini, karena BUMN bukan BUMN, swasta ini diganggu oleh oknum di Pemda, diganggu oleh dia dalam bentuk sumbangan, minta ini, minta itu, karena memang regulasinya menyatakan untuk migas dan pertambangan ini sekarang heavy-nya ke pusat. Di daerah hampir tidak dapat kecuali transfer daerah. Tapi kan transfer daerah masih nanti-nanti. Oleh karena itu beberapa kepala daerah dia relatif tidak sabar, oknum ini mengganggu. Ya, nah, karena itu kita bilang udah duduk aja, Anda bikin BUMD, tolong BUMN-nya kasih kerjaan yang business like, jangan kerjaan yang belas kasihan gitu, sehingga BUMD-nya bisa punya kerjaan. Pemerintah daerah taruh modal, sisanya pinjam dari BPD.
gitu ya, pinjam dari BPD untuk mengerjakan bisnis yang sudah jelas bakal dibayar oleh BUMN. Kan gitu ya. Nah, kadang-kadang pihak-pihak ini, satu kepala daerah, dia bilang ngapain mesti bikin BUMD susah-susah. Kalau saya individu aja udah bisa dapat kok, ini oknum kepala daerah. Yang kedua, direksi dan komisaris BUMD. Dia bilang ngapain kita susah-susah, kalau kita geser aja ke swasta, yang penting kita nggak rugi kan udah cukup. Nanti kita ambillah kickback-nya dari yang swastanya, kan gitu ya. Nah, yang ketiga, kadang-kadang sekali lagi nih, direksi dan komisaris karena nggak profesional, karena titipan, lantas dia bilang kalau ada pengadaan Rp100, kita bikin aja 150. Toh buat orang-orang yang menunjuk kita juga, yang menunjuk itu biasanya kepala daerah, ya gitu-gitulah gitu. Nah, oleh karena itu kita bilang BUMD ini masih sangat banyak gitu ya lobang-lobangnya, tapi ini sudah menjadi instrumen yang harus diperkuat supaya pemerintah daerah punya gerakan ekonomi tambahan dari BUMD. Sayangnya ya kita bilang Mendagri ini ada peran Dagri juga, gitu kan. Dagri kan sebagai pembina dan pengawas, gitu kan. Nah, kita bilang kalau yang perbankan dibantu OJK karena regulasi bilang gitu. Tapi yang non perbankan kita sebutlah PDAM lah. Dari 300 sekian PDAM itu berapa lah yang untung coba? Ya karena lagi awal investasinya pipa ya segala udah kemahalan. Lantas begitu jadi air gitu ya, per liternya udah kemahalannya, per kubiknya jadi udah mahal. Akhirnya disubsidi oleh pemerintah daerah. Karena masyarakat nggak mampu bayar segitu. Kenapa itu mahal? Ya karena kapital awalnya udah dimarkup, pembangunan fasilitas segala macam, udah tidak normal harganya. Nah itu efek-efek panjang itu yang kita bilang, ini BUMD bukannya ngasih dividen, malah ngegrogotin APBD. Dan direksinya tidak merasa bahwa saya harus berkontribusi karena kinerjanya bukan diukur dari berapa banyak dividen yang saya bisa sumbangkan ke APBD. Gitu. Jadi untuk beberapa ya beberapa sih bagus, kita harus akui bagus. Oke. Tapi kita bilang BUMD masih punya potensi sangat besar di samping loopholes yang sangat besar untuk korupsi yang ada.